Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, edisi hari Sabtu 25 Januari 2025. Mari sebelum kita menggali dan mengalami keindahan sabda Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita di hari ini, kita mengawalinya dalam doa agar apa yang kita baca dan kita renungkan sungguh-sungguh menjadi harta rohani bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kami semua. Biarlah sungguh dalam setiap kesempatan hidup kami sungguh bersyukur atas segala sesuatu, atas segala suka dan duka, atas segala kecewa dan bahagia, dan semua warna yang ada dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh dapat memanfaatkan setiap waktu sebelum kami pulang ke rumah Bapa dengan semaksimal mungkin. Dan hidup yang paling maksimal kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu dengan selalu ditopang oleh kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 dalam versi terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amsal 30 ayat 7 sampai 9 versi BIMK. Ya Allah, aku mohon sebelum aku mati, berikanlah kepadaku dua hal ini. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta, dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan Engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berandai-andai. Nah, ini andai-andainya memang agak berat ya, tapi justru yang agak berat ini menolong kita untuk hidup semakin bijaksana. Kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, apa yang akan kita lakukan? Saya pernah dulu, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, berpikir tentang sebuah pertanyaan ini. Apa ya yang akan saya lakukan kalau hari ini adalah hari terakhir? Di usia 20-an awal pada waktu itu saya berpikir, pokoknya saya ingin melakukan semua hal kesenangan hidup yang tidak pernah saya rasakan selama hidup ini. Kalau udah puas pada kesenangan itu, baru saya siap mati, gitu ya. Ini hanya ya guyonan-guyonan biasa aja Bapak Ibu ya. Tetapi semakin kesini, semakin saya menyadari bahwa apakah kesenangan-kesenangan duniawi itu cukup untuk membuat saya pada akhirnya yang punya keinginan 15 tahun yang lalu kalau hari ini adalah hari terakhir itu melakukan itu, apakah itu cukup membuat saya siap, begitu ya. Ternyata berjalannya waktu, berjalannya usia, dan banyak sekali Tuhan beri anugerah untuk bertemu dengan pengalaman banyak sekali umat yang membuat saya belajar. Ternyata sesuatu yang paling penting yang ingin saya doakan dan lakukan terus-menerus, karena bicara soal hari terakhir itu kita nggak tahu kapan ya. Hanya satu, berdoa dan berharap supaya setiap hari yang mungkin menjadi hari terakhir saya merasakan apa arti hidup yang cukup. Nah, menariknya, ayat ini saya temukan beberapa waktu yang lalu yang tampaknya mengkonfirmasi apa yang menjadi refleksi saya 15 tahun yang lalu sampai hari ini. Bahkan juga mungkin sampai hari terakhir saya di dunia ini yang entah itu kapan. Amsal 30 ayat 7-9 mengatakan bahwa sebelum dia mati, salah satu permintaannya yang paling penting adalah, Tuhan, jangan biarkan aku menjadi miskin atau kaya. Tunggu dulu, jangan buru-buru menafsir dan mengerti ayat ini secara harafiah.
Bukan berarti anak-anak Tuhan tidak boleh kaya. Bukan begitu ya pengertiannya. Bukan berarti anak-anak Tuhan yang miskin tidak diberkati. Bukan begitu pula. Ingat, kitab Amsal itu kitab kebijaksanaan. Jadi apa yang terbaca harus dibaca perlahan untuk mendapatkan kebijaksanaan itu. Mari saya jelaskan. Kenapa sih Amsal mengatakan jangan biarkan aku miskin atau kaya? Ada alasannya kalau kita baca dengan perlahan. Pertama, kalau dia kaya, dia takut, dia khawatir sama dirinya sendiri. Jangan-jangan nanti kalau aku kaya, aku justru mengatakan padamu bahwa aku gak memerlukan engkau. Bahwa tempatmu itu sudah tak gantikan dengan uang kekayaanku itu. Jangan-jangan nanti kalau aku miskin, aku akan melakukan segala cara, bahkan sampai mencemarkan namamu. Nah, doa yang paling penting ini setelah ini, dia katakan, tolong Tuhan, berikan saja apa yang cukup bagiku. Kan gitu ya Bapak Ibu? Jadi bukan tentang kaya atau miskin, tapi kesadaran bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah hidup yang cukup. Apa yang menurut Tuhan kita perlukan dan butuhkan, itulah yang kita minta. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Nah hari ini kita diajak untuk mendefinisikan hidup yang cukup. Menurut saya hidup yang cukup itu definisinya dua. Pertama, menerima bahwa tidak segala sesuatu harus dan bisa kita miliki. Dan yang kedua, hidup yang cukup itu berarti mensyukuri apa yang memang sudah diberi. Rasanya nyaman sekali kalau kita punya pengertian ini. Hidup cukup tentang sadar, rela bahwa tidak semua hal harus kita miliki. Dan hidup dengan penuh syukur pada segala hal yang memang sudah diberi. Dan dengan itu saya rasa akan siap kapanpun Tuhan panggil. Karena kita menjalani hidup ini sepenuh-penuhnya. Apapun yang terjadi, apapun yang belum kita dapatkan, kita ikhlaskan. Apapun yang memang sudah ada, kita syukuri dan nikmati sepenuh-penuhnya. Maka itu Amsal mengatakan, udah deh Tuhan, gak usah buat aku kaya, gak usah buat aku miskin. Seadanya saja, apa yang kubutuhkan, itu yang aku mohonkan untuk Tuhan beri setiap hari. Selamat pagi, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Biarlah firman Tuhan ini kembali menyegarkan dan menambah cara kita melihat dan menjalani hidup ini supaya semakin bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Seperti firman Tuhan hari ini, maka kami mau belajar berdoa. Berikanlah pada kami apa yang Engkau anggap cukup. Kami tidak lagi mengejar menjadi kaya atau bahkan miskin, karena kami lebih membutuhkan Engkau yang menjadi satu-satunya sumber dari segala kehidupan kami. Demi Kristus Yesus. Amin.